anak-anak kelas 6B, selamat pagi semuanya. Di mana ini? Ya, selamat pagi. Izin mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Anak-anak semuanya, anak-anak kelas 6B, sebelum kita mulai pembelajaran, izin Bapak Susilo memimpin doa pada hari ini. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Pak sampaikan bahwa materi pembelajaran kita hari ini yaitu peranan Indonesia dalam ASEAN, khususnya dalam bidang ekonomi. Kemudian berikutnya anak-anak belajar atau mengenali tentang jenis-jenis formulir. Nah, berikutnya Pak sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Anak-anak akan diajak dulu menyimak atau menyaksikan tayangan video tentang pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Setelah menyimak tayangan video, kemudian diskusi, Pak Susilo akan memandu diskusi. Kemudian anak-anak boleh bertanya, kita berinteraksi di sana ya. Tentang yang kita diskusikan adalah teks formulir, ekstrakurikuler, lomba-lomba, dan lain-lainnya. Nah, sebelum Pak Susilo lanjutkan, Pak Susilo akan mengajak anak-anak bernyanyi terlebih dahulu. Anak-anak semua mengikuti. Baik, Pak hitung 1, 2, 3, mulai. Satu nusa, satu bahasa kita. Nah, Pak ingin bertanya terlebih dahulu. Ada yang tahu atau ada yang bisa memberikan pendapat? Yang pertama, posisi Indonesia di ASEAN itu. Davian Anantalim. Ya, silakan Ananta. Negara kepulauan. Negara kepulauan. Bagus Ananta. Kemudian yang kedua, anak-anak tahu formulir? Formulir. Pernah misi blanko atau formulir? Tahu, Pak. Ya, nanti kalau anak-anak masih belum mengetahui betul tentang pertanyaan-pertanyaan yang Pak munculkan ini, nah, Pak lanjut sampaikan dulu. Nah, sebelum kita ke tahap berikutnya, nah, coba kita amati dulu ini. Ini adalah peta ASEAN ini. Nah, di peta ASEAN ini ada salah satunya nih pulau yang paling bawah ini. Negara apa ini? Indonesia. Ya, Indonesia. Berikutnya negara apa? Nih? Brunei. Brunei. Darussalam. Berikutnya? Filipina. Filipina, bagus. Berikutnya? Kamboja. Ada Kamboja. Berikutnya negara apa lagi nih? Laos. Ada negara Laos. Berikutnya? Vietnam. Ya, ada negara Vietnam. Ini negara apa lagi? Myanmar. Berikutnya? Thailand. Berikutnya? Malaysia. Nah, yang paling terakhir ini? Singapura. Nah, apa kira-kira perbedaan antara bendera Indonesia dengan Singapura? Letaknya di mana perbedaannya itu? Singapura ada bulannya, Pak. Iya, ini ada bukan hanya bulan ini, tapi bulan dan ada bintang. ya, bagus. Bulan dan bintang. Nah, inilah anak-anak posisi di Indonesia itu adalah merupakan salah satu bagian juga dari negara-negara ASEAN. Nah, berikutnya, siapa yang pernah berpergian ke luar negeri ini? Contohnya yang di negara-negara ASEAN ini. Nggak tahu. Nggak pernah. Nggak pernah, Pak. Yang pernah siapa? Ya, nah, Ada, kalau Pak. Saya pernah, Pak. ya, yang pernah sekarang Henry. Yang pernah itu bagaimana cara kita sampai di sana? Naik pesawat, Pak. Naik? Pesawat. Selain naik pesawat? Kapal. Itu lama nyampe ya? Kapal laut maksudnya ya. Kalau perjalanan darat bisa? Enggak, Pak. Enggak. Kalau Brunei Darussalam bisa jalan, Pak. Ya, anak-anak bisa menyeberangi antar negara ini dengan naik tadi apa tuh? Burung besi. Ada yang tahu burung besi? Pesawat. Iya, baik. Burung besi yang dimaksud itu adalah pesawat terbang.
Ya, kalau Pak Susilo itu ke Malaysia, nah itu pasti naik pesawat. Kalau baliknya Malaysia Airlines itu bisa kita naikin untuk pulang ke Indonesia. Ya, berikutnya. Nah, ini yang Pak Susilo maksudkan tadi. Formulir. Anak-anak pernah yang ikut lomba mengisi ini. Formulir pendaftaran lomba cerdas cermat. Isi nama lengkap, kemudian isi umur, isi kelas, isi alamat, kota. Pernah? Pernah. Ya, bagus. Pernah. Ini salah satu contoh formulir. Kalau yang ini, formulir permohonan kartu identitas anak. Anak-anak sudah punya KIA? Hilang. Saya punya Pak, Kia Pak. Yang sudah punya pasti sudah pernah mengisi formulir ini bersama bapak atau ibunya. Yang hilang nanti bisa diurus itu secara online ya. Di Dinas Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng itu bisa diurus kalau memang domisilinya di Buleleng ya. Nah, ini contoh KIA yang anak-anak punya. Nah, untuk anak-anak mengenali tentang posisi Indonesia di negara ASEAN itu, Pak Susilo kembali tampilkan layar dulu ya. Berikut ini adalah 6 peranan Indonesia dalam ASEAN. Yang pertama, menjadi salah satu pemrakarsa berdirinya ASEAN. Peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN yang pertama adalah melakukan promosi dalam bidang pariwisata dan perdagangan. Yang kedua, Indonesia juga menyediakan cadangan pangan. Dari video yang sudah anak-anak tonton, kira-kira sudah tergambar materi pembelajaran yang sudah kita diskusikan tadi ya. Nah, silakan anak-anak bertanya atau buat pendapat terkait apa yang sudah anak-anak tonton dari tayangan video tadi. Kira-kira posisi atau peranan negara Indonesia di ASEAN itu apa? Posisinya? Sebagai pendiri ASEAN. Ya, baik. Pendiri ASEAN. Itu salah satu posisi dan peranan Indonesia di ASEAN. Yang lain? Ikut menyelenggarakan ASEAN Games. Pernah menjadi tuan rumah penyelenggaraan ASEAN Games atau olahraga nasional di tingkat ASEAN. Ya, baik, itu bagus sekali pendapatnya. Anak-anak jangan khawatir untuk bertanya, jangan takut salah. Indonesia juga menghasilkan apa tadi? Kopi. Kopi itu dari hasil apa itu? Pertambangan, perkebunan? Perkebunan. Ya, perkebunan. Yang lain lagi? Hasil pangan dengan negara lain. Iya, hasil pangan. Ya, saling melengkapi. Kalau negara-negara di ASEAN itu saling melengkapi. Indonesia mengirim hasil pangan ke Singapura. Singapura mengirim hasil teknologi ke Indonesia. Itu namanya apa kira-kira? Tukaran barang. Ya, memang betul pertukaran barang itu kan. Kegiatan apa namanya itu dalam bidang ekonomi? Ekspor dan impor. Ya, ekspor impor. Kalau ekspor itu menjual atau mengirim barang ke luar negeri. Kalau impor Barang dalam negeri. ya membeli barang dari luar negeri untuk dibawa ke dalam negeri. Nah, itu tadi terkait dengan video yang sudah anak-anak saksikan terkait dengan negara-negara yang ada di ASEAN dan serta posisi Indonesia di negara ASEAN khususnya dalam bidang ekonomi. Nah, Pak Susilo lanjutkan sekarang ke materinya itu ke bagian formulir ya. Kalau berangkat ke Malaysia itu kita biasanya mengisi formulir untuk apa itu ya? Mengisi apa ya? Ada yang tahu? Biasanya mengisi ya formulir untuk pengisian tiket pesawat biasanya burung besi tadi. Pak lanjutkan dengan video. Silakan anak-anak tonton kembali videonya ya. Nanti anak-anak silakan bertanya, berkomentar tentang video yang anak-anak tonton ya.
1. Pengertian formulir. Apa itu formulir? Yang kedua, fungsi dan tujuan formulir. Yang ketiga, bagian-bagian formulir. Yang keempat, jenis-jenis formulir. Formulir ada banyak jenisnya. Ada formulir pendaftaran, formulir penilaian, formulir pengiriman uang. Nah, dari video yang anak-anak tonton, silakan ada pertanyaan. Tidak, Pak. Kalau tidak misalnya ada yang bertanya, Pak Susilo yang bertanya. Baik, Pak. Tadi di formulir itu ada wesel pos. Kalau wesel pos itu untuk apa kira-kira? Untuk mengantar barang. Mengantar barang atau? Uang. Ya, bisa uang. Pada zaman dulu itu digunakan. Ya. Tetapi kalau zaman sekarang apa yang digunakan? ATM. Ya, bisa menggunakan mobile banking, ATM, transfer tunai atau transfer via online dan lain sebagainya. Nah, tentunya sebelum anak-anak melakukan transaksi semacam itu akan mengisi form atau identitas maupun formulir. Siapa yang mengirim barang atau uang, siapa yang menerima barang atau uang. Nah, berikutnya, kalau misalnya formulirnya itu tentang mencari sekolah SMP itu misalnya. Pasti formulir apa itu? Formulir pendaftaran. Ya, formulir pendaftaran mencari sekolah SMP. Ya, isi identitas, kemudian isi nama lengkap beserta tanggal lahir, lalu pilihan sekolah mana yang akan dituju. Nah, dari beberapa contoh tadi, ada pertanyaan kira-kira? Nah, Tidak, Pak. jika tidak ada, Pak Susilo di pembelajaran ini berikan LKPD untuk anak-anak. LKPD lembar kerja peserta didik, lembar kerja siswa ya. LKPD-nya sudah Pak Susilo unggah di bagian Google Classroom. Ya, tadi ada yang tanya gimana caranya menggunakan. Nah, Pak Susilo sampaikan lagi sebentar. Kalau misalnya tidak bisa unggah di Google Classroom atau download di Google Classroom, anak-anak Pak Susilo kirimkan filenya lewat grup kelasnya anak-anak. Ya, LKPD-nya boleh dikerjakan secara berkelompok ya, tapi saling bertanya ya, saling melengkapi. Anak-anak masing-masing yang akan membuat itu sebagai latihan. Sudah muncul ya anak-anak? Sudah, Pak. Nah, ini Google Classroom anak-anak. Ini Google Classroom. Ini LKPD-nya. Ini LKPD. Nah, nanti anak-anak kalau misalnya mau gabung di ini kelas 6B, gurunya ini Pak Susilo, itu Susila Dharma ini. Tinggal lihat aja di sini. Nah, ini materi ajar tentang yang Pak Susilo lakukan hari ini. Kemudian ini tuh LKPD. Ini kode kelas Pak Susilo nanti kirim di grupnya anak-anak. Kemudian sebagai evaluasi untuk penguasaan anak-anak materi tentang ASEAN dan formulir, nanti Pak Susilo kasih tesnya ya. Di grup WhatsApp nanti Pak Susilo kirim ya. Pak Susilo akan bertanya, materi apa yang sudah kita pelajari tadi? Tentang ASEAN dan formulir. Ya, tentang ASEAN atau posisi Indonesia dalam bidang ekonomi di kawasan ASEAN. Serta tentang apa? Ya, baik. Tentang formulir. Itu materi yang sudah kita pelajari atau bahas bersama tadi. Ya, Pak Susilo hanya mengingatkan anak-anak untuk tetap jaga kesehatan di rumah. Ya, dalam situasi pandemi COVID-19, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat serta terhindar dari segala bentuk penyakit. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Desta. Kenapa, Pak? Kenapa? Ya, silakan pimpin temannya untuk berdoa mengakhiri pembelajaran hari ini. Mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, berdoa. Pak berhenti merekam ini.